Oke, baik. Eh, jadi kemarin ya itu tentang looping ya. Diimplementasikan ke dalam dinotasikan ke dalam bentuk flowchart ya. Kemudian untuk mengetahui flowchart yang dibuat itu sudah benar atau belum ya, kita uji coba dengan menggunakan yang namanya software tools ya, yang namanya Visual Logic seperti itu ya. Saya coba share terlebih dahulu ya. Share screen. Oke ya, ini kan tatap muka yang kemarin ya. Nah, sebelumnya ya saya jelaskan dulu apa sih namanya dasar-dasarnya ya dari Visual Logic itu sendiri ya. Ketika Anda terlebih dahulu kalau misalkan tidak ada ya. Ini by the way anyway suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Pak. Pak. Kedengeran, Pak. Jelas kan ya suara saya Kedengaran, ya? Pak. Oke, baik. Kita ketika di sini ya Visual Logic gitu ya di apa namanya di Microsoft Visual Logic gitu ya. Nah, ini dia apa namanya webnya nirlaba gitu .org Visual Logic. Anda kunjungi ya visuallogic.org ya. Nah, di sini apa namanya Anda versi terbarunya itu adalah versi 2.2.10 ya. Anda klik download yang ini ya. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan ya untuk downloadnya. Apakah Anda mau pilih yang ini ya? Kalau yang ini apa namanya extensionnya itu adalah biasanya exe ya. Atau misalkan yang terserah pilih salah satu mau yang mana aja terserah. Misalkan saya pilih apa namanya yang ini misalkan yang bagian pertama ya. Oke. Aja apa namanya extensionnya exe ya. Jadi installer gitu atau misalkan apa namanya yang opsi yang kedua misalkan di sini saya download saya masukkan ke dalam apa namanya folder Undin misalkan ya di Undin di algoritma dan struktur data ya Visual Logic ya Visual Logic course 2018 ya. Coba di sini karena memang versinya versi apa namanya trial ya. Jadi apa namanya kita nggak bisa nyimpen hasil project kita gitu loh ya. Jadi langsung hilang aja gitu harus dibuat lagi ya. Harus menggunakan versi apa namanya berbayarnya seperti itu. Ini satu lagi ya. Atau misalkan mau yang ini, kalau ini dia dalam bentuk formatnya itu adalah zip ya. Sini misalkan saya masukkan saya save di sini ya. Oke. Jadi silahkan mau yang mana ya. Setelah itu saya buka ya soft folder gitu. Nah, mau yang ini ya. Misalkan kita jalankan ya. Ini kemudian karena memang publishernya tidak diketahui ya unknown publisher biasanya di security-nya apa namanya Windows 10 ya yang saya gunakan Windows 10 ini akan memberikan notifikasi mau dijalin atau enggak karena publishernya itu enggak diketahui. Terus saya buat run ya klik run. Nah ini ya versinya versi yang exe tadi ya sama-sama aja versi yang sebelumnya juga. Nah di sini kita pilih continue. Nah, berhubung kita apa namanya tidak punya file yang bernama VLC filenya ya jadi kita pilihnya yang demo mode saja ya seperti itu. Nah, keluar ya demo mode. Jadi di demo mode itu kita tidak bisa menyimpan hasil pekerjaan ya apakah mau dilanjutin atau enggak ya kita pilih yes ini. Oke, nah ini adalah apa namanya sheet atau area kerja ya worksheet ya dari Visual Logic seperti itu. Nah, automatically ya secara otomatis Visual Logic ini akan membuatkan sebuah begin dan end yaitu secara default seperti itu. Nah, misalkan ya kita buat misalkan di sini untuk membuat sebuah inputan misalkan ya kita bisa pilih yang ini ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa ya, ada input, ada assignment, ada output, ada if. Nah, ini sudah mengacu ke flowchart ya, seperti itu. Cuma di sini untuk input ya,
untuk input itu berbeda simbolnya ya kalau di sini ya. Kalau misalkan misalkan di pelajaran untuk apa namanya algoritma itu input output sama aja seperti itu. Ya kita ikutin aja di sini. Misalkan ya kita butuh yang namanya inputan ya misalkan di sini. Nah kita ketikkan di sini ya input di sini. Ya di mana input ini membutuhkan sebuah variabel. Ya lihat sama Anda nih var ya. Klik 2 kali di sini ya. Variabelnya apa? Ya, variabelnya apa di sini? Kita masukkan misalkan saya masukkan variabelnya misalkan ya nama ya. Kalau enggak misalkan usia deh misalkan ya. Nah, kemudian more di sini ya, apakah kita akan membuat sebuah apa namanya? Prompt di sini ya tulisan gitu ya. Misalkan saya masukkan ke di sini untuk mempertegas ini harus diisi apa gitu ya. Kita berikan masukan angka ya. Masukkan usia di situ ya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan nggak diisi Pak, ya udah nggak masalah. Oke, misalkan kita pilih nggak diisi dulu deh. Ya, nanti jadinya seperti apa. Ya, kita oke dulu di sini ya. Kemudian Anda jalankan ya. Jadi dia nanti mulai, kemudian nanti dia minta inputan ya usia, kemudian berakhir. Nah, seperti itu. Ketika saya jalankan ya, ini minta tuh please type a value for usia. Maksudnya apa? Silahkan masukkan ya nilai ya jenis nilai untuk variabel usia seperti itu. Misalnya saya masukkan 12 ya 12 tahun misalkan. Oke. Ya. Nah, untuk mempertegas tadi ya, kita misalkan kita bisa gunakan yang namanya prompt ya. Jadi Anda klik 2 kali di sini ya. Kemudian pilih more ya. Di sini ya. Ketikkan Anda gunakan kutip 2 apabila dia berupa teks ya, seperti itu. Misalkan masukkan usia Anda, misalkan gitu. Ya. Klik OK. Ya, jadi harus ada harus ada tanda kutip ya. Seperti ini. Kenapa ada tanda kutip? Karena ini berupa teks gitu. Ya, saya klik OK, kemudian Anda jalankan. Ya, seperti ini ya. Jadi ini berubah yang tadinya please input please type ya value silahkan ya ketikkan nilai untuk variabel usia tadi ya. Kalau ini kita sudah definisikan pada prompt tadi. Jadi maksud yang dimaksudkan dengan prompt itu adalah tulisan yang ini ya. Masukkan usia Anda ya. Di mana ketika kita masukkan misalkan 25 ya. Nah, nilai ini ya akan masuk ke dalam variabel usia. Gitu. Ya, saya klik OK. Kok nggak keluar apa-apa ya? Iyalah, cuma gini doang, minta inputan doang. Ya. Nah, kemudian misalkan saya pengen ada output, misalkan keluar usianya berapa gitu ya. Oke, di sini berarti saya tambahkan ya output. Nih. Nah, ya, output. Ada di sini expression. Ya, klik 2 kali di sini ya. Misalkan apa yang akan dikeluarkan? Tadi variabelnya itu adalah apa? Usia kan? Kita ketikkan usia gitu ya. Oke. Nah, Anda jalankan lagi ya, artinya di sini ada input, ada ada output ya, ada input, ada output. Kemudian Anda jalankan di sini ya. Masukkan usia Anda, misalkan saya masukkan 23 gitu ya. Saya klik OK, harusnya dia keluar tuh 23. 23 itu apa? Ini adalah sebuah variabel usia tadi yang ditampilkan. Oke. Misalkan saya pengen nambahin di sini, usia Anda adalah 23 tahun misalkan. Kalau ini kan 23 doang nih. Ya, misalkan Anda pengen menambahkan ada yang namanya literal atau teks ya. Di sini ada teks misalkan yang bertuliskan seperti itu. Usia Anda 23 tahun misalkan. Oke. Jadi Anda Anda ubah berarti di bagian mananya? Ya, pasti di bagian ini, di bagian output ya. Output itu digunakan untuk apa? Untuk mengeluarkan hasil ya, terserah hasilnya seperti apa gitu ya. Dalam hal ini kita kalau misalkan dalam dunia nyata output itu bisa dalam kertas ya, bisa dalam bentuk layar gitu ya. Kemudian dalam bentuk yang lainnya terserah lah seperti itu ya. Untuk input di sini dalam dunia nyata bisa dalam bentuk mouse ya, dalam bentuk barcode, bisa dalam bentuk ketikan, dalam bentuk QR code ya, itu adalah bentuk dari sebuah input. Jadi input di sini umum, terserah dah ya, alatnya apa, yang penting simbolnya seperti ini ya. Nah, tadi kita lanjut tadi ya.
bagaimana kita memberikan sebuah tambahan kalimat ya untuk menuliskan usia Anda adalah sekian gitu ya. Klik 2 kali di sini ya. Seperti itu. Anda ketikkan di sini ya. Usia Anda. Ingat, kita mau menambahkan teks atau kalimat. Teks itu harus diapit dengan kutip 2 ya. Seperti ini. Tuh ya. Usia Anda adalah gitu ya. Nah, karena ini ingin kita satukan ya, kita pakai yang namanya operator tambah di sini ya. Jadi usia Anda adalah ya, tambah lagi di sini ya, kita mau masukkan tahun ya. Jadi ini permanen ini namanya ya, tahun gitu ya. Ini variabel di mana dia bisa berubah-berubah sesuai dengan inputan ya, inputan dari mana inputannya? Inputan dari sini ya. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang Anda jalankan hasilnya. Ini yang ini untuk menjalankan. Ya, atau dengan menekan shortcut F5 gitu ya. Saya jalankan, masukkan usia Anda ya. Saya masukkan nih, misalkan tadi ya 45 ya. Oke. Keluar tuh. Usia Anda adalah 45 tahun ya. Ingat ini adalah letter A jadi pakai kutip 2. Untuk menyambungkan antara teks ya, dengan variabel ya, itu menggunakan tanda plus. Ingat yang namanya kalimat ya atau teks ya, itu menggunakan tanda kutip 2. Ya, seperti itu. Ini pun sama. Ya, tambah lagi untuk memunculkan apa? Untuk memunculkan tahun. Karena tahun itu sifatnya adalah teks atau string, ya, kita menggunakan kutip 2. Seperti itu. Ya. Oke, ya, itu ada tuh, ya. Input, output, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan inputannya itu adalah berupa apa? Berupa teks. Ya, oke. Kalau misalkan sebelum misalkan kita meminta inputan usia ya, kita minta inputan nama deh misalkan ya. Kita klik nih di bawah begin ya atau di atas input usia ya, saya masukkan nih. Ya, di sini. Saya klik 2 kali. Variabelnya belum kita definisikan misalkan nama. Pertanyaannya gini, apakah harus variabelnya bernama nama? Enggak harus, mau pakai nama pun enggak masalah. Ya, terserah. Mau pakai NM kek ya atau pakai nama kek, namaku, namamu silahkan. Nah, biasanya variabel di sini tidak mengandung apa? Tidak mengandung spasi biasanya. Ya. Oke, saya masukkan misalkan di sini variabel dengan tipe datanya adalah sebuah teks ya. Bagaimana cara menginputkannya ya di dalam Visual Logic ya. Di sini saya pertegas ya di prompt-nya sama seperti usia tadi ya. Di sini saya masukkan nama Anda gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda sedang Zoom-nya menggunakan laptop, ya baiknya sambil dipraktekkan ya. Atau misalkan ntar ketika insya Allah nanti saya minta ke Mas siapa tadi ya, yang hostnya tadi ya, Mas lupa namanya tadi. Ya, nanti saya akan minta ininya apa namanya rekamannya ya, semoga dikasih. Oke ya, di sini masukkan nama Anda. Oke, saya jalankan sekarang nih. Ya, saya jalankan nama Anda. Ya, misalkan Jul. Saya klik oke. Ya, apa yang terjadi? Error. Ya, kenapa? Ya, di sini ada nih tulisannya. Ya, please be sure to use quotes. Ya, if you are entering text. Ya, you must only digit 0, draw 9, and the decimal point with entering number. Ya, jadi kita harus memberikan kutip ya, kutip 2 ya jika itu yang dimasukkan itu berupa teks ya atau string. Ya, tapi Anda nggak usah harus memberikan apa namanya kutip 1 atau kutip 2 apabila Anda memasukkan digit angka 0 sampai dengan 9. Ya Pak, kalau 1000 ya 1000 kan gabungan angka 1 sampai dengan 9 kan? Dari 0 sampai dengan 9 kan? Seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Anda kesalahan seperti ini jangan panik ya. Apalagi kita nanti setelah UTS itu membuat programnya ya. Saya lihat di materinya Bu Lis Utari ini ya sengaja saya ngikutin supaya sama materinya dengan kelas yang kelas yang pagi ya. Jadi ini Anda harus teliti ya kesalahannya apa. Jadi jangan langsung
aduh panik gitu ya, jangan ya seperti itu. Oke, apalagi nanti kalau misalkan Anda pakai bahasa, nanti kalau nggak salah ini pakai bahasa pemrograman C nanti kita ya. Kalau misalkan salah, wah, apalagi C itu sensitif ya, case sensitif membedakan huruf besar dan huruf kecil. Seperti itu ya. Nah, di sini apa yang terjadi? Apa kesalahannya? Saya masukkan ya nilai ke variabel nama ya, ke variabel nama ini ya kalau misalkan dia berupa teks ya, itu harus menggunakan kutip dua atau quotes ya. Oke. Nah, baru itu diproses. Masukkan usia Anda 20. Nah, oke. Nah, usia Anda ya 20. Oke, saya mau ubah nih usia namanya di sini. Ya, usia nama yang dimasukkan tadi ya di atasnya adalah 20 tahun. Ya, saya klik oke di sana. Ya. Oke, berarti di sini kita tinggal modifikasi kan? Ya. Usia Anda jadi dihapus nih. Nah, ingat ya, Anda tadi dihapus menjadi apa? Menjadi nama kan? Variabel nama. Oke. Di depannya itu adalah teks yang namanya usia. Ingat, teks itu harus menggunakan kutip dua. Nah, ya. Jadi untuk yang ini ya, ini teks pembukanya, ini teks penutupnya, ya. Nama di sini adalah sebuah variabel untuk menyatukannya dengan menggunakan operator tambah, ya. Adalah itu adalah sebuah teks ya, pakai kutip dua atau quotes ya. Kemudian untuk menyatukannya menggunakan tambah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah dasar ya, dasar dalam menggunakan visual logic. Saya khawatirnya Anda nggak ngerti gitu, nggak apa ya, nyarinya lama kayak gitu ya. Jadi saya harus kasih tahu dulu ya ketika kita akan masuk ke dalam materi visual logiknya seperti itu ya. Yang tadinya input sekarang input output ya. Kemudian penanganan dari outputnya nanti kita berbicara dengan proses sebenarnya ya. Oke, setelah itu ya di sini saya klik oke. Jadi harus harus cermat ya kita menggunakan visual logic ini ya. Oke, saya jalankan ya. Seharusnya nanti usia tadi harusnya nama yang keluar ya. Kalau tadi kan sebelumnya usia Anda sekian tahun. Kalau sekarang harusnya usia Jul adalah sekian tahun gitu ya. Sekarang saya masukkan Zul sini Zulkarnain. Ingat ini adalah berupa string pakai kutip dua ya inputannya karena sudah tadi dikasih tahu ketika salah ya menginputkan tanpa kutip dua. Oke. Masukkan usia ya 30 misalkan ya 30 tahun. Oke, keluar ya. Usia Zulkarnain adalah 30 tahun. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah input output. Ya, yang namanya komputer ya, itu bukan input output, harusnya ada apa? IPO kan? Input, proses, output. Seperti itu. Oke, misalkan di sini di usia ini kita langsung masuk ke sebuah ke sebuah pengolahan. Ya, ke sebuah yang namanya kondisi. Kemarin kita sudah mempelajari ya secara teori ya, secara konsep mengenai if ya di situ. Nah, ketika kita akan buat sebuah if misalkan ya di sini saya buka di sini nih notepad ya, misalkan ya. Misalkan ada ada rule ya atau aturan ya, ada aturan misalkan kalau misalkan usianya misalkan di atas 25 tahun ya, misalkan itu wajib kudu menikah misalkan ya, misalkan gitu. Oke, misalnya saya gedein dulu nih 18, oke. Misalkan di sini hanya ada dua kondisi ya. Jika usia lebih besar sama dengan 25 tahun ya. Di sini segera menikah gitu. Segera menikah ya. Tetapi kalau misalkan selain itu ya, jika misalkan di usia ya di bawah 25 tahun, di bawah 25 tahun ya, itu harus apa ya, belum misalkan jangan dulu menikah misalkan ya gitu ya.
Oke, misalnya di sini ada dua apa namanya kondisi, ya, di mana kan ini otomatis harus diolah. Apanya harus diolah? Variabel usianya. Kenapa bukan nama Pak yang diolah lah? Nama ngapain diolah? Ya, emang ketika menentukan itu dia nikah atau enggak dari usia atau dari nama? Kan enggak ya, susah kalau nama di apa namanya diolahnya gitu. Ya, biasanya dalam bentuk apa namanya dalam bentuk angka seperti itu. Ya, di sini ya usianya berapa? Ya, misalkan lebih besar sama dengan 25, ya itu segera menikah. Jika usia lebih kecil dari 25, jangan dulu menikah. Misalkan seperti itu. Ya, oke. Nggi, ya nggak apa-apa ya, langsung gabung aja Nggi ya. Semoga nanti kalau ketinggalan ada recordingnya ya. Ini karena apa namanya penting banget nih ya materi ini. Ya, sengaja saya record. Ya. Oke. Nah pertanyaannya sekarang, ini diletakkan di mana nih? Ya, pas ini ya rule ini atau aturan ini ya untuk diprosesnya itu ditaruh di mana ya sebelum output lah ya, jangan taruh setelah output tapi harusnya sebelum output ya, nanti di atas output nih di sini seperti itu ya. Saya klik di sini ya, kita menggunakan apa, menggunakan if gitu ya, if condition. Nah di sini otomatis tuh ya, jadi dengan menggunakan visual logic ini ya kita bisa mengamati gitu ya, benar nggak sih notasi flowchart yang saya buat gitu. Ini enak nih ya. Kalau salah ketahuan ya. Ya kalau salah ya dalam artian itu diagramnya yang salah ya ketahuan ya, atau misalkan mungkin nilai data yang dimasukkannya salah itu akan ketahuan gitu ya. Seperti itu. Oke, ini apa kondisinya? Ya. Oke, saya klik 2 kali. Tadi kondisinya apa? Ya, kita lihat di sini jika usia lebih besar sama dengan 25. Oke, dalam menentukan ini ya terserah kamu apakah mau mengeluarkan jangan dulu menikah atau segera menikah, terserah. Ya, logika itu bisa dibolak-balik ya. Yang penting outputnya adalah benar gitu ya. Oke, saya misalkan ikut ini. Nih, ya. Jika usia lebih besar sama dengan 25, oke, saya klik 2 kali di sini ada condition keluar ya. Oke, saya ulang ya. Saya kecepatan nggak neranginnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Cukup, Pak. Cukup Cukup ya? jelas, Pak. Kalau misalkan kecepatan, kasih tahu saya, ya. Baik. Saya udah slow motion Baik, nih, Pak. ya. Oke, semoga Anda bisa ngikutin ya. Kalau misalkan nggak bisa, nanti bisa dilihat lagi. Nanti saya upload di channel saya nanti ya. Oke ya, saya klik 2 kali di sini ya. Nah, ini kita tentukan kondisinya ya. Apa yang akan dibandingkan? Yang namanya if itu pasti dibandingkan ya. Maksudnya dibandingkan gimana? Bisa lebih besar. Yang namanya dibandingkan itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan. Ya, di mana outputnya itu menghasilkan nilai hanya 2. Apa itu? 0 dan 1 atau true and false. It's all ya. Itu saja. Nggak ada yang lain, nggak ada ragu-ragu, nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi kondisinya adalah kita bandingkan variabel apa. Oke, kita lihat rule-nya di sini. Jika usia lebih besar sama dengan 25, oh berarti kita buat kondisinya itu adalah usia yang dibandingkan ya lebih besar sama dengan 25. Apa itu 25? Tahun umur ya. Oke. Nah, otomatis kan usia lebih besar dari 25, kemudian di sini kondisinya itu true or false, hanya ada 2 saya bilang tadi, hanya bernilai benar dan bernilai apa? Bernilai salah, gitu. Ya. Kalau bernilai benar, apa yang akan dilakukan? Oke, yang akan dilakukan itu adalah ya segera menikah, ya segera menikah. Oke, berarti saya buat sebuah apa? Ya, ya di sini misalkan ya jika usia lebih besar dari 25 tahun, ya misalkan di sini keterangan deh, misalkan ya. Keterangan, variabel keterangan, salah tulis tadi. Keterangan ya, ket lah gitu ya. Nah, kalau misalkan ini ya, ketnya itu jangan dulu menikah. Oke, artinya saya harus buat sebuah variabel ya. Variabelnya apa? Ket di sini ya. Jika usianya lebih besar dari 25 tahun, kondisinya kalau misalkan benar atau memenuhi ya, kita gunakan lagi, lanjutkan nih ya, tanda plus tanda apa ya, tanda panah nih yang di sini ya. Oke. Apa yang dilakukan? Assignment ya.
Apa itu assignment? Ya, assignment itu memberikan nilai kepada sebuah variabel. Makanya nilainya itu adalah sebuah proses di sini. Entah itu proses perhitungan, pengisian, perkalian, pembagian, atau apapun itu. Ya, jadi berbeda dengan tanda ini ya. Kalau ini adalah memilih, ya, memilih. Pernah saya sampaikan bahwasanya yang namanya algoritma itu nggak mungkin lurus saja, nggak ada pemilihan, pasti ada pemilihan. Kita gunakan yang namanya condition. Apakah itu mau ke kiri atau ke kanan atau lurus kayak gitu. Ya, kalau yang ini ya, ini hanya berupa penugasan atau misalkan pengisian ke dalam sebuah variabel, ya, nilai ke dalam sebuah variabel, pengisian nilai dalam sebuah variabel. Ya, jadi tadi membutuhkan assignment, bukan ini. Ya, berbeda kalau ini untuk tadi looping. Nanti kita akan pelajari. Ya, saya kasih dasar-dasarnya dulu supaya Anda paham dan mengerti. Ya, seperti itu. Oke, saya pilih di sini assignment. Ya, nah kemudian di sini ada var sama dengan expression, di mana apa variabelnya yang akan diisi, ya, apa variabelnya yang akan diisi. Ya, tadi variabelnya apa? Ket kan? Ya terserah Anda sih sebetulnya mah ya. Kalau saya mau sesuaikan saja dengan yang tadi saya sampaikan ya, yang di sini rule tadi ya. Misalkan ket, ya, isinya apa? Isinya apa tadi? Segera menikah. Segera menikah. Loh, kok Pak ada tanda kutip duanya? Ingat, karena ini adalah ekspresi teks, bukan angka. Ya, kalau angka nggak usah pakai kutip dua. Oke, ya, semoga paham. Saya klik oke, ya keluar ya. Jika usianya lebih besar dari 25 tahun, maka kalau misalkan benar ya, keluar nih nilai kembaliannya true atau benar ya, maka keluar nih ya, di sini akan memproses ini ya, akan memberikan variabel keterangan itu diisi dengan segera menikah gitu ya. Kemudian kalau misalkan salah apa katanya? Ya kalau salah tadi apa dalam row-nya? Jangan dulu menikah. Oke. Saya klik di sini ya. Kalau yang salah ya. Saya isi lagi assignment di sini ya. Saya klik 2 kali ya. Variabelnya apa? Kita samakan ya. Cut juga ya. Ini apa? Jangan dulu menikah. Jangan, benar kan tadi ya? Di row-nya. Oke ya, benar. Jangan dulu menikah. Oke. Seperti itu. Nah, udah tuh ya. Ada input, ada proses di sini ya. Di mana prosesnya ini dia bercabang ya. Diseleksi dengan menggunakan if ya. Dimasukkan ke dalam sebuah variabel ya, pemrosesannya ini, kemudian outputnya. Nah, outputnya di sini kita mau tambahkan lagi nih, jadi agak sedikit kompleks nih ya. Kemudian kita pengen outputnya itu usia ya, usia Jul adalah 25 tahun ya. Kemudian saya tambahkan silahkan ya, bukan silahkan ya, misalkan langsung keluar deh, segera menikah ya, seperti itu. Oke, berarti saya tambahkan di sini bagian outputnya ya, gitu. Tambahkan di sini, tambah ya. Ini saya pakai spasi, tambah di sini cut ya. Kenapa? Makanya harus variabelnya sama ya. Kalau variabelnya beda, bingung nanti ya. Jadi mendingan variabelnya sama di sini. Ya, cut segera menikah, cut jangan dulu menikah, sehingga dimasukkan di sini outputnya bisa jadi dua. Ya bisa jadi dia segera menikah kalau kondisinya benar, ya bisa juga nanti kondisinya salah ya dengan mengeluarkan jangan dulu menikah. Seperti itu ya. Jadi variabelnya harus sama ya. Kalau berbeda bingung nanti di sininya. Ya jadi seperti itu, pertimbangan variabelnya sama. Oke. Nah, sekarang kita uji coba ya. Sekarang uji coba ya. Dengan menggunakan visual logic ini ya. Jadi enak nih kalau zaman saya dulu kuliah belum ada nih visual logic kayak gini. Ya, jadi membuat sebuah flowchart itu benar atau enggaknya ya gimana ntar gitu ya. Dikira-kira gitu ya. Kalau sekarang mah udah enak nih ya. Ada tools-nya gitu loh. Jadi pede kalau misalkan kita membuat sebuah yang namanya flowchart seperti itu ya. Oke, jadi dari sini ya, dari kasus ini pertama harusnya dia mengeluarkan sebuah prompt ya, inputkan nama Anda gitu ya. Inputkan misalkan Jul, kemudian usianya berapa? 25 ya. Nah, 25 nih usianya, variabelnya dimasukkan ke dalam variabel usia. Dicek nih sama dia, apakah usia lebih besar sama dengan 25? Oke, 25 di sini usianya.
Apakah lebih besar sama dengan 25? Pasti true kan? Ya, karena sama dengan ya, lebih besar sama dengan true. Otomatis nanti variabel keterangan itu berisi dengan segera menikah. Sehingga udah beres ke sini ya, dia langsung ke sini nih. Ya. Nah, sehingga keluar nih output. Usia Jul ya, variabel nama ini adalah 25. Ya, usia tadi diinputkan di sini 25 nilainya keluar. Tahun. Langsung tadi keterangan segera menikah gitu. Ya. Oke, kita jalankan sekarang ya. Nah, ya masukkan nama Anda misalkan Zulkarnain ya, ingat tak kutip 2 ya, karena dia adalah string. Saya sering ulang-ulang supaya Anda ingat ya. Oke, usia Anda 25 tahun. Oke, keluar ya. Usia Zulkarnain adalah 25 tahun. Segera menikah. Oke ya. Oke, sekarang kita jalankan ya, kita tes apabila kondisinya itu adalah kondisi yang salah. Ya, saya jalankan di sini. Ya. Masukkan nama Anda ya. Misalkan Zul ya. Kemudian saya klik OK. Nama misalkan usianya 10 tahun. Ya, harusnya keluar apa? Jangan dulu menikah. Ya, usia Jul adalah 10 tahun, jangan dulu menikah. Oke, dapat diambil kesimpulan ini sudah benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan rule yang ini. Ya. Jadi ini ada input, ada pemrosesan, ada juga output. Ya, itu adalah standarnya dari sistem komputer ya, input, proses, output seperti itu. Oke, dari sini silahkan. Ada pertanyaan nggak? Saya Pak, Siapa? Irsyad. Ya. Ini Pak, waktu itu kan saya baca materi yang minggu lalu itu di tugas, di kalau nggak salah itu ada tugasnya gitu. Itu menggunakan algoritma looping itu mempraktikannya gimana ya Pak? Saya masih kurang paham. Oke, oke ya. Gini, kalau ini kan belum masuk ke ini ya, belum masuk ke loopingnya. Ini masih dasar banget nih. Kenapa saya berikan ini? Tadinya saya langsung mau loncat ke looping, ya. Cuma khawatirnya kalian nggak ngerti dasar-dasarnya dari visual logic gitu loh. Jadi percuma kalau misalkan saya langsung loncat malah nambah pusing. Jadi sengaja saya berikan dulu ya dasar menggunakan visual logiknya sehingga ketika memberikan nanti visual logic itu seharusnya flowchart Anda mengerti gitu. Tadi dimulai dengan apa? Dengan inputan dulu ya. Setelah inputan doang ya, masuk ke dalam input output. Ya, setelah input output masuk ke dalam yang namanya pemrosesan, di mana pemrosesan tadi saya sudah masukkan struktur if gitu, if else di sini. Ya, supaya paham seperti itu. Nah, sekarang tiba ada pertanyaan dari kamu kan, Pak, itu yang kemarin tulis looping saya belum mengerti. Oke, nanti saya jelaskan. Ya, sengaja kemarin itu supaya Anda mencoba ya, mencoba urusan benar atau enggaknya ya, gimana ntar gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti itu ya. Oke, pertanyaan selain looping tadi ada lagi selain itu ya. Sudah ini nanti akan saya jelaskan ya langsung ke sini ya. Bagaimana sih perjalanannya? Kenapa sih harus loop kayak gitu? Ya mungkin kalian sudah baca, mungkin agak-agak bingung gitu ya. Ya wajar lah ya, agak-agak bingung mah ya. Berarti mikir gitu ya. Yang nggak wajar itu yang nggak bingung ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kamu kecil ya di saya ya? Oh iya Pak, bentar. Ini Pak jelas. Di laptop saya doang nih yang kecil nih. Iya Pak. Yang lainnya kedengeran nggak? Jelasin sekali lagi ya Pak. Jelasin sekali lagi aja ya Pak ya. Tadi kan saya terlambat tuh Pak. Oh, jangan dijelasin sekali lagi. Saya sudah record. Nanti kamu tinggal buka. Nanti saya kasih linknya. Oh ya udah, kasih ya Pak. Ya, sorry nih saya nggak bisa jelasin dua kali ya. Karena ini ada Pak. Saya ini recording kan? Ya. Nanti saya akan minta videonya ke Mas siapa tuh tadi saya lupa ya. Nanti akan saya minta, nanti akan saya upload ya. Silahkan Anda pelajari lagi. Kalau misalkan udah direcord kan Anda mau sampai saya ngomong 70 kali juga nggak masalah kan? Gitu. Ya, Pak. Ya, kalau jangan diulang lagi lah ya. Waktunya nanti ya nggak cukup. Oke, ada lagi?
Jadi siapa tadi yang nanya? Telan dulu aja ya, ikutin dulu aja ya. Nanti juga ngerti ya, nanti juga. Sama saya juga. Halo, suara saya kedengeran? Oke, kedengeran ya. Oke ya. Sama kok, saya waktu dulu kuliah juga dulu nggak ngerti itu. Kalau ketika udah dibaca beberapa kali baru ngerti ya, dibaca 20 kali baru ngerti. Ya, jadi Anda harus diputar aja ya. Nanti insya Allah lah dengan murojaah katanya, atau misalkan dengan dibaca atau dilihat berulang-ulang atau didengarkan berulang-ulang, itu pasti Anda akan bisa. Saya yakin itu. Sekali wajar nggak berarti, 2 kali wajar, 3 kali terus aja, atau sama juga sama kok ya. Oke ya, lanjut sekarang ke sini. Nah, ya. Ke sini nih ya. Yang kemarin nih yang saya berikan di e-learning. Contoh misalkan, kenapa sih harus ada loop kan gitu ya? Misalkan ada kasus kayak gini ya. Coba dong hitungin ya jumlah dari 1 sampai dengan 10. Artinya kan kita harus ngitung kan? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai dengan ditambah 10 ya. Nah, dengan cara biasa, dengan cara konvensional, dengan cara tradisional, flowchart seperti ini benar ya. Benar banget. Logis ya. Begin dan end itu kan sudah standar ya, gitu ya. S ya, di mana ini adalah menggunakan assignment tadi kan. Ya enggak? Assignment tadi. S sama dengan 1 ditambah 2 sampai dengan 10. Hasilnya 55. Kalau enggak percaya hitung aja sendiri ya. Hasilnya itu adalah 55. Oke. Ya. Sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau misalkan Anda disuruh ngitungnya dari 1 sampai dengan 50 atau misalkan 1 sampai dengan 1000. Apakah ini akan masih konvensional seperti ini ngitung tah? Ini contoh sederhana ya, kenapa kita butuh yang namanya looping. Butuh yang namanya perulangan seperti itu. Ya, kemarin saya contohkan itu adalah saya berjanji tidak akan nakal gitu ya. Nah, ini ya contoh lagi yang sangat ringan itu adalah bagaimana kita menjumlahkan ya sebuah nilai, atau misalkan disuruh seperti ini. Coba dong cari bilangan ganjil atau genap ya dari 1 sampai dengan 100. Gitu. Nah, itu kan harus dicek. Ya enggak? Harus dicek. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang namanya looping atau perulangan. Gitu. Ya, sama hanya dengan ini, kasus ini. Ya, kalau sampai dengan 10 oke lah, is oke, enggak masalah pakai yang kayak ginian nih ya. Pakai kayak ginian, pakai pemrosesan. Tapi ketika yang namanya sudah sampai 1000 pertambahan misalkan ya, itu harus menggunakan yang namanya iterasi atau yang namanya looping seperti itu ya. Sehingga akan seperti ini ya, dengan looping ya. Tadi dengan konvensional seperti ini ya, sekarang dengan looping ya. S sama dengan 0. A sama dengan 0. Anda perhatikan di sini ada sebuah variabel S. Ada sebuah variabel A di sana. Untuk apa itu dua variabel tadi? Ya, Anda bisa lihat di sana. Ya, variabel S itu digunakan untuk menampung penjumlahannya dari 1 sampai dengan 10. Ya, 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah, karena dia akan terus looping berulang-ulang masuk ke sini tuh. Muter-muter sampai dengan kondisinya sudah tidak terpenuhi. Gitu. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian A itu untuk apa? A itu digunakan untuk counter ya, untuk penghitung ya, supaya dia itu bisa enggak muter-muter terus di sini. Lihat aja tanda panahnya nih ya, dia muter gini kan. Nah, supaya dia bisa keluar, ini kan harus di apa? Ya, ini harus di apa istilahnya itu dibuat false gitu loh. Ya, sehingga nanti ketika dia nilainya itu sudah dinyatakan lebih, apakah misalkan 11 gitu ya, apakah 11 lebih kecil atau misalkan 10 lebih kecil dari 10, tidak otomatis keluar nih di sini ya. Jadi seperti itu ya. Looping tadi ya, ini yang disebut dengan looping. Kalau misalkan saya buat secara pengisian sebuah variabel ya, dengan membaca
apa namanya, dengan membaca ini, misalkan saya buat di Excel dulu misalkan ya, sini. Oke. Ya, misalkan ya, tadi ya, ini variabel apa tadi? Ya, ini adalah variabel S ya. Ini adalah variabel S ya. S ini adalah variabel A. Gitu. Ya. Ini ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian oke, saya ya ini proses perjalanannya ya, proses perjalanan dari sebuah variabel tadi gitu loh ya. Pertama ya di sini ya, mana tadi. Nah, pertama S itu adalah 0 nih ya, A itu adalah 0 seperti itu ya. Kemudian dicek apakah A lebih kecil dari 100. Oke, di sini adalah if-nya nih ya, apakah A itu kan berarti 0 ya. 0 lebih kecil dari berapa tadi? 10 ya. Apakah 0A itu kan isinya 0 ya ini ya. Apakah 0 itu lebih dari 10? Hasilnya true apa false? Hasilnya hasil. Ya, hasilnya hasil. Di sini ya. Ini kan nilainya pasti true kan? True. Gitu. Ya, ketika true ya di sini. Nih, mana tadi? Nah, sini ya. Ketika true, A sama dengan A tambah 1. A itu adalah 0. A isi 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? Jadi 1 kan? Nah, di sini. Kita isi berarti segini. Ya. Seperti itu. Kemudian S-nya berapa? S sama dengan S tambah A katanya. Ya, di mana S-nya tadi kan 0. Ya. 0 S sama dengan S tambah A. 0 ya sama dengan 0 tambah 1. Jadi apa? 1. Gitu. Ya. Terus apa? Yang namanya looping, ya, yang namanya looping, naik lagi dia ke atas. Ke sini nih, udah kan udah ini S sama dengan S tambah A. Di mana S itu tadi nilainya 0 kan sudah diisi 0 ya. Ini 0, ini 1, berarti 0 tambah 1, 1. Berarti nilainya A sekarang 1, S sekarang 1. Ya. Sekarang dibandingin lagi, apakah A lebih kecil dari 10? 1 lebih kecil dari 10 enggak? Ya. Oke, saya tulis lagi di sini ya. Apa? Di sini ya, 1 lebih kecil dari 10 enggak? Ya. Ya, kan true ya. Ya enggak? Gitu. True kan? Nah, terus ya. Masuk ke sini kan? Masuk ke sini. A sama dengan A tambah 1. Oke. A sebelumnya berapa? A itu adalah 1. Ya. A sama dengan A tambah 1. 1 ditambah 1 berapa? 2. Nah, sekarang A itu menjadi 2. Gitu loh. Ya, ini proses jalannya loh. Ini saya ceritakan nih. Ya, proses membaca ya. Proses membaca ini. Ya, flowchart ini kemudian saya berikan Excel di sini, maksudnya untuk apa? Ini nilai-nilainya supaya ingat gitu loh. Ya, seperti itu. Di sini ya. Sekarang masuk ke sini kan, S sama dengan S tambah A. Oke, S sebelumnya berapa? S sebelumnya itu adalah 1 kan. Nah, 1 ya. 1 ditambah A. A itu berapa? A itu adalah sekarang 2. Ya. 1 ditambah 2 jadi berapa? 3. Gitu. Ya. Terus apalah? Ya. Terus naik lagi dia kemana? Ke atas. Ya. Terus dia naik lagi ke atas. Gitu. Ya. Sekarang A itu adalah berapa? Ya, A itu adalah sekarang 2 di sini. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Ya, ya enggak, A itu lebih kecil dari 10. Iya. Hasilnya kan true ya. True. Seperti itu. Sehingga di sini turun ke sini A sama dengan A tambah 1. Ya, lihat, A sebelumnya berapa? 2. 2 tambah 1 berapa? Jadi 3. Gitu. Nah, sekarang S sama dengan S tambah A. Ya, S sama dengan S tambah A. Berarti berapa? 3 ditambah 3. Jadi berapa? 6. Jadi 6. Terus aja ya. Terus gitu.
ya, sehingga hasilnya itu bisa yang namanya menghasilkan apa namanya output 55 seperti itu. Ya, jadi proses perjalanannya seperti itu. Ya, proses perjalanan dari apa sih namanya? Dari looping ini. Ya, untuk menghitung dari 1 sampai dengan 10. Oke, sekarang saya coba praktekkan ya yang di sini. Nah, ini mau nggak mau nih kita nggak bisa nyimpen nih, ya. Misalkan saya klik new, ya ini nggak bisa disimpan. Saya pilih yes, ya dia nggak akan nyimpan tuh. You cannot save your work in demo mode, ya, karena ini karena masih demo, ya. Yang penting mah halal lah softwarenya, ya, nggak masalah. Pilih no aja, ya. Nah, seperti ini, ya. Kita masukkan, ya, assignment tadi, ya. Saya masukkan di sini S sama dengan 0, ya. Kemudian saya masukkan lagi apa tadi, A, ya, variabel A sama dengan 0. Ini inisialisasi awal nih, ya. Kemudian di sini kita menggunakan ada 2 nih, ada for loop sama while loop, ya. Jadi kalau kita kalau misalkan yang tadi kita gunakan ini, kalau for loop seperti ini, ya, var x, ya, ada variabel expression to expression, ya. Kalau ini dia apa namanya, kalau yang tadi bukan for, ya, tapi yang tadi itu kita menggunakan yang namanya looping yang sifatnya while loop gitu, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Kita masukkan, ada pretest, ada posttest. Ini kita mau tesnya itu di sebelum apa namanya, sebelumnya dites dulu apa setelahnya dites dulu, ya. Kita pilih yang ini, pretest, ya. Jadi apa namanya, dicek dulu, ya. Apabila kondisinya benar, ya, baru jalan. Kalau misalkan posttest berarti dijalankan dulu ekspresinya, ya. Dijalankan dulu ekspresinya baru dicek gitu, ya. Kita di sini pilih ini, ya. Tadi itu adalah A lebih kecil dari 10 gitu, ya. Nah, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan itu assignment tadi, ya, di mana variabel A, ya, A ditambah 1. Ya, jadi ini fungsinya untuk apa? Untuk counter, ya, untuk supaya itu kondisinya tidak terpenuhi, ya, di sini. Nah, kemudian apalagi tadi, ya, kita tambahkan, ya, sebuah assignment di mana si S, ya, yang menampung apa? Yang menampung pertambahan antara 1 dengan 1 sampai dengan 10 di dalam variabel A seperti itu, ya. Kemudian setelah itu, ya, di sini, ya, kita cetak, ya, di sini cetak. Apa yang dicetak? Yang dicetak di sini itu adalah variabelnya. Variabel apa yang dicetak? Variabel S gitu. Nah, seperti itu, ya. Kita coba jalankan, ya. 55, ya. Kalau nggak percaya hitung aja, ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan 55 seperti itu, ya. Itulah yang dimaksud dengan looping gitu loh, ya. Itulah yang disebut dengan looping. Ya, jadi kita tidak mungkin menggunakan cara seperti ini, ya. Nggak mungkin. Tapi kalau misalkan cuma apa namanya, cuma angkanya dikit, oke lah, sampai dengan 10 nggak masalah. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan sampai dengan berapa? Misalnya sampai dengan 100 atau sampai dengan 1000, ya, repot atuh, ya. Pakai kalkulator ge repot, 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu, ya. Luar biasa kan itu, pengorbanan tangannya keriting deh, ya. Nggak mungkin kita menggunakan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang di sini misalkan, Pak, itu kan apa namanya, nilainya hanya sama dengan 10 doang, Pak. Ya enggak? Ya. Bagaimana caranya, Pak, supaya apa namanya, nilainya itu apa namanya, misalkan saya bisa menghitung dari 1 sampai dengan 1000. Saya bisa apa namanya, menghitung dari 1 sampai dengan 50. Ya, kalau seperti ini kan kita harus ngubah aja, harus kita ngubah terus ininya, ya. Kondisinya di sini, ya, loop while-nya ini harus kita ubah terus, ya. Berarti harus kita masukkan apa? Sebuah inputan. Ya, kita mau menghitung dari 1 sampai berapa? Begitu. Ya, berarti kita butuh inputan. Ya, inputan misalkan kita masukkan di sini, ya, di atasnya. Oke, kita masukkan di sini input, ya. Variabelnya apa? Oke, variabelnya itu saya buat n. Gitu, ya. N. Oke, kemudian saya pilih more gitu di sini. Ketikkan di sini
hitung dari 1 sampai berapa misalkan ya. Sini, terserah lah nanti ini. Sampai berapa gitu ya. Oke, ya. Di sini. Tuh. Ya kan? Dimasukkan nih ke dalam variabel n. Ya, S sama dengan 0, A sama dengan 0. Nah, di sini sekarang ya. Yang berubahnya itu adalah di bagian sini. Ya, di bagian di bagian while loop-nya di sini ya. While loop-nya di sini untuk kondisinya di sini. Ya, kok kondisinya nggak pakai if beda lagi. Ini karena ini adalah kondisi perulangan di sini maksudnya ya. Oke, yang berarti di sini kondisinya itu adalah A lebih kecil dari variabelnya, tinggal diubah. Lebih kecil dari n. Gitu. Oke, artinya kita bisa fleksibel sekarang. Mau ngitung dari 1 sampai dengan 10 bisa, mau ngitung dari 1 sampai dengan 70 bisa ya. Jadi dia fleksibel. Kalau tadi udah sampai dengan 10 terus. Kalau misalkan dia pengen ngitung sampai dengan 1000 gitu misalkan ya, dari 1 sampai dengan 1000 gitu. Ya ininya harus diubah-ubah. Kalau ini enggak ya, tergantung dari inputan awalnya. Oke, saya jalankan misalkan ya. Hitung 1 sampai dengan berapa ya di sini. Misalkan saya pengen ngitung deh sampai dengan 4. 1 ditambah 2 3 ya. 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 4 10. Harusnya kan gitu ya. Gitu. Benar nggak ini? Ya, 10 ya. Benar ya? Tuh. Iya, benar. Benar ya? Oke. Nah, sekarang saya mau jalankan lagi ya. Mau 7 gitu ya. Keluar tuh 28. Coba aja cek gitu ya. Kalau misalkan oke, itu mah dikit. Oke, misalkan mau sampai berapa? 200. Oke. Ya, ketik aja 200. Tuh. Ya. 1 sampai dengan 200 itu hasilnya itu adalah 20.100 gitu. Ya, jadi kalau ini ya, nilai akhirnya itu fleksibel, terserah kita masukin. Ya, itulah gunanya dari sebuah variabel. Seperti itu. Oke, saya masukin misalkan 1 ditambah dengan 1000. Ya, 1 dari 1 sampai dengan 1000 berapa hasilnya? Tambah-tambahin tuh. Ternyata dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 1000 itu adalah 50.500. Berapa? Sorry. 500.500, sorry ya. 500.500. Seperti itulah. Itulah fungsi yang namanya looping tadi. Ya. Fungsi looping tadi itu adalah salah satunya. Kita akan mengulang-ulang ya pemrosesan ya. Pemrosesan yang sama, pakai apa? Perlakuannya sama, ya, jenis datanya sama, tipe datanya sama, kita gunakan yang namanya looping, gitu, perulangan, seperti itu. Ya, ini adalah untuk yang ini ya, pembahasan yang ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya rasa jelas ya, saya rasa ya. Oke, next ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada Pak, lanjut. Ya. Nah, makanya Bulis Utari itu menyampaikan di sini ya, untuk soal menghitung tadi ya dari 1 sampai dengan 10 tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Itu bisa saja kita manual ya, tapi bagaimana dengan 50 atau bagaimana dengan 100? Masihkah kita menggunakan cara yang biasa? Oh, tentu tidak katanya gitu ya. Sesuai dengan sifat dasar komputer yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan yang bersifat rutin atau rekursif atau berulang-ulang. Maka cara looping adalah cara yang paling tepat dan cepat. Ya. Yang tadi saya modifikasi nih. Yang tadi ya. Yang tadi berupa apa? Variabel. Sehingga apa? Sehingga bisa menghitung nilai berapapun itu dengan cepat. Coba ayo kita buktikan gitu Anda dengan komputer gitu cepetan. Siapa yang ngitung berulang-ulang? Kayak tadi deh, 1 sampai 10 aja pasti 1 tambah 2 tambah 3. Oke kalau ingat. Oke, sekarang 1 sampai dengan 1 juta coba. Ya. Pakai cara yang pertama konvensional tadi. Dihitung gitu 1 tambah 2. Aduh ngabuburit itu Mas ya, udah maghrib manten gitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, itu yang disampaikan di pertemuan kemarin ya. Nah, kemudian ini sama ya yang tadi ya tuh ini. Ya 50-50 tuh. 1275 ya. Saya tadi belum lihat ini ya, tapi tetap hasilnya sama kan ya dengan yang tadi saya sampaikan ya. Saya hanya modifikasi sedikit seperti itu. Nah,
Bagaimana menyelesaikan dengan soal-soal di bawah inilah, sama juga sebetulnya mah ya. Kalau ini yang soal yang ini yang pertama tadi ya, 2 tambah 4 tambah ini ya diulang-ulang ya. Kemudian soal yang ini pembagian 1 dibagi 2 ya, tambah 1 bagi 2 tambah 2 tambah 3. Kalau ini hanya perkalian ya. Yang berbeda itu adalah dari apa ya? Yang berbeda itu adalah dari operatornya doang ya. Kalau ini dibagi ditambah ya. Ini apa namanya, dibagi dulu 1 bagi 2 ditambah 2 bagi 3 tambah 3 bagi, terus sampai dengan apa namanya, sampai dengan 10 ya di sini ya. Kalau ini 1 dibagi 2 artinya 2 itu nilai selanjutnya, 2 bagi 3 ini nilai selanjutnya, seperti itu. Kita harus lihat pola di sini ya. Seperti itu. 10 ya, di sini 11. 9 itu 10. 1 dibagi 2, 2 dibagi 3 ini adalah sebuah apa ya namanya, trik aja ya supaya Anda bisa gitu. Yang namanya algoritma biasanya Anda harus dituntut untuk berpikir gitu. Nah, di sini kalau ini perkalian 1 3 5 7 coba. Coba Anda perhatikan nih. 1 dikali 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dikali ya. Dikali 5 dikali 7 dikali 9 dikali 11 dikali 13 dikali 15. Jadi gimana nih? Ada yang tahu? Dapat polanya? Polanya itu adalah tambah kelipatan 2 ya. 1 ditambah 2, 3. Ya kan? 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 9. Ya, ini ada polanya nih. Ya, jadi dia itu akan menjumlahkan bilangan-bilangan yang bilangan apa ini? Bilangan ganja sih kelihatannya ya, ganja. Tapi kalau kita lihat di sini ada pola ya. Ditambah 2 tambah 2 nih, kelipatan-kelipatan. Seperti itu. Kemudian yang soal nomor loop yang ini, 5 ini, 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 16. Gimana nih? Ini ada pola nggak? 1 tambah 2 ya, tambah 4 tambah 7 tambah 11. Gimana nih polanya nih? Ada pola ya. Di sini berarti 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4. Ya enggak juga ya? Enggak. 1 tambah 1 tambah, untuk menghasilkan 2 ini kan 1 tambah 1 lah ya, pasti 2 ya. Kemudian ditambah angka berikutnya, Pak. tambah angka berikutnya. Oh iya benar ya. 1 tambah 1 2 ya. 2 kemudian 2 tambah 2 4 kan. 4 tambah 3 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 5. Nah, gitu ya. Jadi harus melihat pola. Ya, harus melihat pola sehingga kita bisa membuatkan sebuah flowchart-nya ya, atau membuatkan sebuah algoritmanya seperti itu ya. Oke, nah ini adalah pemecahannya ya untuk soal nomor loop tadi ya. Seperti ini. Kemudian tadi di sini ya, boleh juga ngasih tahu di sini untuk apa namanya, untuk soal menghitung 1 dibagi 2. Nah, yang perlu Anda lihat itu adalah 2-nya dapat dari mana nih, ya kan? Gitu. Anda lihat di sini ya. Ingat, A itu adalah counter. Ya, supaya dia itu, saya bilang tadi, dia itu keluar dari sebuah kondisi yang ada di sini. Ya, kalau misalkan di sini tidak ada, A-nya tidak ada, itu akan muter terus. Kok muter terus? A-nya itu kan 0 terus. Ya enggak? 0 lebih kecil dari 10 ya, 0 lebih kecil dari 10 ya. Makanya perlu yang namanya counter ya, penambahan di sini ya. Harus dari otomatis kan A-nya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sehingga ketika di posisi 10 dia akan menjadi false. Jangan sampai ini enggak ada. Ya. Bahaya kalau enggak ada. Apa yang terjadi? Looping, terusan, kondisinya terpenuhi terus. Ya kan si komputer menurut. Ya. Gitu. Apakah lebih kecil dari 10? 0, lebih kecil dari 10? Ya terus saja ya. Dia nggak akan selesai gitu ya. Hang bisa-bisa itu komputernya kalau misalkan lama-lama seperti itu. Ya, makanya di sini ada yang namanya counter. Jadi A ini sebagai counter ya, tujuannya atau fungsinya. Nah, kemudian S-nya itu adalah untuk menghitung ya, sama hanya dengan di soal nomor 2 tadi. Di mana di sini S tambah S itu berarti kan nanti 1 ya. Gitu. S itu nanti apa namanya, nilai sebelumnya S ya, ditambah A itu adalah 1, di mana A tambah 1.
Ya. Tadi kan 1 dibagi 2, 1 dibagi 3, 1 dibagi 1, 2 dibagi 3 ya, kemudian 3 dibagi 4 ya. Jadi angka yang pembaginya itu adalah angka ya di sini ya. Di sini adalah angka berikutnya sehingga harus ditambahkan dengan A tambah 1 ya. A dibagi A tambah 1 ya. Yang tadinya 1 A tambah 1 jadi 1 tambah 1 jadi 2, 1 dibagi 2. Ya, kemudian ketika dia A-nya 2 dibagi 2 tambah 1 jadi 3 gitu ya. Ini logis nih ya ngitungnya. Jadi makanya Anda dituntut untuk apa? Untuk terstruktur gitu loh pola pikirnya. Ya, seperti itu. Ini tinggal Anda praktekkan kan di physiologic tadi ya. Oke, kemudian nah, untuk perkalian ini ya yang tadi ada ada pola ya. Ya, ada polanya itu adalah yang ini ya. A sama dengan A tambah 2. Jadi counternya ya yang kita modifikasi gitu ya sampai dengan lebih kecil dari 21. A sama dengan A tambah 2 seperti itu. Di mana S sama dengan S kalinya. Ketika dia di sini inisialisasi awalnya itu adalah 1. Kenapa 1? Ya karena nilai awalnya pun 1 gitu loh. Ya. 1 ya. A-nya juga 1 di sini ya. A sama dengan A tambah 2. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Ya. Kemudian S sama dengan S kali A. Ya, berarti 1 ya dikali 3 tuh. Ini. Ya, naik lagi ke atas. Ya, 3 lebih kecil dari 21 ya. Ya. Kemudian di sini A sama dengan A tambah 2. 3 ditambah 2. Ya, ada pola saya bilang tadi. Di mana polanya ditaruh di sini. Ya, assignment pada A sama dengan A tambah 2. Seperti itu. Yang S ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung totalnya seberapa gitu. Ya, di sini sebetulnya boleh sudah menjawab ya, tapi ada beberapa yang di slide 11 tuh ada tambahan dikit gitu ya. Oke, kemudian bagaimana menghitung yang ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 7 ya, yang berikutnya gitu ya. Nah di sini ya karena memang ada perjumlahannya itu di mana counternya itu jangan melebihi dari 1000 ya, berarti di sini kita menggunakan dua percabangan gitu ya, bukan dua percabangan ya, sorry, ada 2 seleksi di sini ya, di mana pertama itu pada while-nya di sini ya, loopingnya ya, kemudian di sini nanti dicek lagi A lebih kecil dari 1000 ya gitu ya. Kalau misalkan dia masih kecil dari 1000 berarti B sama dengan B tambah 1 gitu ya, sehingga logika yang ini adalah jawabannya seperti itu. Itu tinggal Anda praktekkan dan Anda pelajari ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir itu adalah ini soal tambahan. Nah, ya. Ada yang sudah belum? Cari nilai terbesar ya, maksimum dari 4 buah data yang diinput. Ya. Isi tiap data tidak sama. Nah, ada yang udah apa belum? Ada yang sudah? Coba saya tanya dulu nih. Yang sudah belum? Belum, Mbak. Belum. Ya. Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum. Oh, kira saya udah. Saya udah senang tuh. Udah Pak gitu. Ternyata belum. Belum semuanya berarti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kira-kira kebayang nggak yang tadi? Hah? Kira-kira kebayang nggak? Dari kita mencari ya sebuah nilai 4 ya, 4 dari 4 nilai data ya. 4 nilai data ya. Bentar. Ya. Jadi kita mencari nilai terbesar ya. Nilai terbesar maksimum dari 4 buah data yang diinput. Isi tiap data tidak sama. Gitu. Nah, sebetulnya itu kita bisa menggunakan cara konvensional. Ya. Nah, kalau pakai cara konvensional seperti apa? Ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan loop seperti apa gitu. Ya. Nah, begini. Oke, saya tunjukkan di sini apabila
apa namanya? Saya tutup dulu nih. Layar saya masih kelihatan. Pak, hasilnya nggak ada, Pak. Oh, belum ada ya? Oke, sorry. Oh iya, tadi udah di stop ya. Oke. Jadi yang tadi ya, cari nilai terbesar maksimum dari 4 buah data yang diinput. Nah, apabila kalian menggunakan cara yang konvensional, ya kan seperti ini. Ujuk if-nya banyak banget, emang banyak tuh. Ya. Jadi, ya kan diinput tuh, ya, data input. Misalkan saya berikan apa namanya variabelnya itu N1, N2, N3 dan N4. Di mana N1 itu maksudnya itu adalah apa namanya nilai dari nilai dari variabel 1, ya. Nilai variabel 2, nilai variabel 3 dan nilai variabel 4. Nah, setiap apa namanya variabel tadi itu di apa namanya itu dibandingkan satu-satu, ya, di sini tuh. Jika N1 lebih besar dari N2, ya, ini si N1 dulu nih. Dicek lagi. Jika N1 lebih besar dari N3, gitu. Satu lagi, jika N1 lebih besar dari N4, maka cetak N1 lebih besar pastinya. Ya. Kalau misalkan dia lebih kecil N1-nya berarti di sini else, ya. N4 lebih besar. Gitu. Ya. Jika N1 lebih besar dari N3 nih, kalau kemudian misalkan di sini ya, pas apa namanya di posisi nilai kedua misalkan, jika N1 ya lebih besar dari N2 ya, jika N1 lebih kecil dari N3 tidak ya, jika apa namanya jika tidak ya berarti nih N1-nya lebih kecil dari N3. Dicek lagi di sini. Apakah N3 lebih besar enggak dari N4? Kalau lebih besar berarti N3-nya lebih besar. Ya. Selain itu berarti N4-nya lebih besar. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini kalau pakai cara konvensional ini if-nya banyak banget, ya. Saya sengaja ini pakai ini ya, karena ini pasangannya. Ya, if ini ya saya kecilin deh supaya ini sebentar. Nah, ini ya. Nah, gini ya. Ya. Ini if ini. Oh. Sudah kelihatan semuanya? Oke, kelihatan. Nah, ya. Ini nah bisa lihat ya ini pasangannya ini if else sini. Ini pasangannya ini. And if ini. Ini if ini pasangannya ini. Ya. Ini selesai di sini ya, ini selesai di sini. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita menggunakan apa sih namanya loop ya, looping itu bisa pakai looping. Ini kebayang dong ini apa sih namanya flowchart-nya gitu loh. Ya, makanya saya nggak gambarin, malas banget nih gambarinnya kalau kayak gini. Ya, nah kemudian apa namanya kalau kita menggunakan ini ya, cari nilai. Nah ini cukup seperti ini. Ya, again ya hasil diperoleh adalah 0. Ya. Karena nilai yang dibandingkannya itu hanya 4, berarti kita perulangannya dari 1 sampai dengan 4. Ya, di sini saya menggunakan for. Kalau tadi while ya. Oke, nggak masalah, kita bisa modifikasi nanti ya menggunakan while ya. Dari 1 sampai dengan 4 ya, input nilai. Di input nilainya, nilai pertama gitu ya. Misalkan saya masukkan nilai pertama itu ya, misalkan ya, saya masukkan nilai pertama nih. Oke, saya buat dulu apa namanya? Table misalkan di sini supaya ada gambaran. Oke. Sebanyak 4 ya. Oke, sebanyak 4. Banyak 4 di sini. Ya. Ini supaya Anda memahami ya. Jadi ini algoritma itu dipahami ya, nggak mungkin dihafalin ya. Dipahami gitu. Oke, di sini adalah nilai ya. Nilai ke gitu ya. Sini nilai ke. Ini 1, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat. Oke. Ya. Jadi misalkan saya masukkan nilai pertama itu adalah 2. Ya. Ya, di sini hasilnya sama dengan 0 nih. 1 tuh 4. Oke, perulangan pertama ya, nilai ke-1 saya masukin 2. Input nilai 2 pertama nih. Dicek. Apakah nilai? Oke, satu lagi saya berikan ini deh supaya ada gambaran. Aduh, mana ini ya?
desain. Insertnya gimana nih insertnya? Klik kanan ya biasanya ada di sini. Mana ya? Lupa saya. Layout, insert right. Ya, oke. Ya. Ini adalah nilainya, nilai ke ya. Ini inputannya. Misalkan ya, sengaja saya kasih gambaran ya supaya Anda paham gitu. Ya, oke. Ini adalah ada nilai ke dan inputannya ya. Ada nilai ke dan inputannya di sini. Nah, ini adalah variabel misalkan variabel hasil ya sesuai dengan state dari perulangannya. Oke. Pertama, hasil itu adalah 0 ya. Perulangan pertama nih, input nilai. Yang pertama nih, input 2. Cek di sini. Nilainya itu 0 kan? Apakah nilai lebih besar dari hasil? Ya apa tidak? Apakah 0 lebih besar ya? Apakah 0 apakah nilai ya di sini input ya di sini input nilai variabel nilai ya di sini ya. Input variabel nilai apakah 2 ya lebih besar dari 0? Ya apa tidak? Kecil, tidak. 2 lebih besar dari 0. True apa false? Oh, true. Hah? True. Lebih besar. Oh, betul. Lebih besar enggak? Lebih besar. Besar dari Awas 0. nih. Lebih besar, Pak. Jangan sampai salah nih. Ya, maklum udah ini tenaga sisa soalnya kalian nih. Ya. Oke, ini variabel hasil ya. Ininya ya. Ini hasilnya true apa false? Hasilnya apakah 2 lebih besar dari 0 ya? Nih. True. Nilainya adalah true ya. Oke, true kan? Hasilnya itu adalah true. Artinya kalau misalkan true, hasil sama dengan nilai. Yang tadinya 0 jadi berapa? Yang tadinya 0 jadi berapa? Jadi hasil sama dengan nilai. Nilai berapa? 2 kan? Oke, jadi 2 tuh. 2, Pak. Nah, yang tadinya 0 ya, jadi ditiban nilainya jadi 2. Tuh. Balik lagi dia ke atas perulangan kedua. Nih, ya. Perulangan kedua. Baik lagi, di input nilai. Di input misalkan di inputnya itu adalah misalkan 5 gitu. Ya. Kemudian diseleksi kan? Apakah nilai 5 berarti kan? 5 lebih besar dari hasil dari 2. Apakah 5 lebih besar dari 2? 5 lebih besar dari 2 enggak? Betul. True ya? Oke, true. Ya, true. Berarti hasil sama dengan nilai. Hasil sebelumnya berapa? 2 ditiban menjadi 5. Ya, nih hasil sama dengan nilai. Berarti yang tadinya 2 ya diisi dengan 5. Ya. Oke, ya. Kemudian ya, balik lagi dia karena belum sampai 4 ya. Balik lagi. Ya, 3 saya masukin misalkan nilainya itu adalah kata tadinya kan katanya tidak boleh sama ya. Gitu. Oke, saya masukin 3 ya. Saya masukin oke supaya nggak sama banget nanti disangkanya ini lagi. Oke ya, nilai. Kemudian diinputkan ya. Diinputan di sini input nilai 4. Nilai apakah nilai lebih besar dari hasil? Apakah 4 lebih besar dari 5? True apa false? False Ya. False. Ya. Ya, False. lebih kecil. Artinya hasil berapa? 4. 4 sih. Hasil tetap 5. 5. Wah, mabok nih. Ya, ingat nih, makanya saya kasih dalam bentuk seperti ini supaya Anda ingat. Ya, artinya hasil masih tetap angka 5 ya. Nilainya itu adalah 5. Paham ya? Oke. Kemudian naik lagi ke atas, perulangan terakhir. Saya masukin itu adalah 5 gitu. Nih, saya masukin 5. Jangan sama, ingat jangan sama tadi ya, kondisinya jangan sama ya. Oke, saya masukin 1 ya. Ya. Masukin nih nilai adalah 1. Apakah 1 lebih besar dari 5? Ya apa tidak? False. 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 Hasil berapa?
5. Oh, 5. Hasil 5. Ya, udah keluar nih sampai sini sudah. Ya, karena sudah sampai dengan 4. Keluar nih. Nilai terbesar adalah hasil. Hasil berapa? 5. 5 gitu. Ya, ini proses berjalannya nih. Saya kasih tahu. Ini adalah proses berjalannya. Ya, jadi ketika melihat flowchart ini Anda harus bisa mengilustrasikan ya di otak Anda itu sudah tertata gitu loh variabel-variabel tadi. Kalau misalkan susah kayak saya nih agak susah gitu ya mengingat, ya udah buat nih kayak gini. Ya. Ini untuk loopingnya, ini untuk variabelnya ya, seperti itu. Ini adalah untuk apa? Untuk ininya ya, hasil dari sini ya, if-nya gitu. Ya, sehingga hasilnya itu adalah 5. Nggak percaya. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini ya yang tadi ya. Mau cara yang mana coba? Mau cara yang ini? Mau cara yang ini? Capek kan cara yang ini? Masya Allah if-nya juga ya. Luar biasa, barokah banget nih. Ya kalau pakai yang ini. Ya ini adalah cara konvensional. Kebayang dong. Oke, kalau 4, coba kalau 10. Ayo. Ya, coba kalau 1000 dimasuk-masukin if-nya berapa coba? Ya, makanya itulah fungsi dari pengulangan. Ya. Jadi bisa kita gunakan untuk membandingkan tadi. Ya, seperti itu. Ya, saya coba buat seperti yang ada di di slide punya yang tadi saya ya. Sini ya. Yang ini udah ada jawabannya belum? Yang Buli Sutari udah ada jawabannya belum? Belum ada kan ya? Nah, ini tuh harusnya saya nagih nih tugasnya. Ya, udah belum gitu ya. Seperti itu harusnya. Oke. Nih, jadi soal yang nomor 6 ini dan soal yang nomor 7 itu kita bisa gunakan cara konvensional. Ya, bisa kita gunakan cara konvensional seperti itu, ya. Tapi alangkah baiknya itu menggunakan yang namanya looping atau iterasi. Ya, oke, saya coba praktekkan ya dengan di sini ya. Pertama itu adalah ini saya hapus dulu ya. Oke, di sini itu adalah supaya enak saya hapus dulu semuanya atau enggak saya new, kemudian saya tidak simpan, saya masukkan sebuah assignment sini ya, di mana hasil itu adalah diinisialisasi dengan 0 seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah ini pengulangan ya. Oke, pengulangan di sini saya menggunakan yang ini for loop. Ya, pakai while juga nggak masalah. Ya, kalau misalkan menggunakan while, oke ya. Kita harus pergunakan lagi variabel. Variabel apa? Tadi i ya. I-nya harus kita pakai ya. Harus kita pakai. Terserah mau pakai for atau mau pakai while. Saya gunakan coba misalkan for dulu deh ya. Nanti kita modif ya. Oke, di sini kita masukkan variabel name-nya itu adalah i. Ya, terserah mau i mau n nggak masalah ya. Initial value-nya itu adalah 1 ya, maksudnya initial value itu adalah nilai awalnya berapa ya yang diberikan ke dalam variabel i 1. Finalnya berapa? Karena kita akan membandingkan sampai dengan 4 kan tadi 4. Seperti itu. Pak, kalau misalkan pengen dinamis gimana buat variabel? Misalkan n gitu ya. Seperti itu. Itu bisa Anda lakukan di pengembangan ya, seperti itu. Oke, kemudian step. Apa itu step? Step itu adalah loncatannya berapa? Ya, kalau loncatannya itu defaultnya itu adalah 1. Ya, misalkan udah 1 berapa? 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4 itu adalah stepnya. Kalau misalkan saya ubah menjadi 2, berarti udah 1, 3. Udah 3, 5. Udah 5, 7 gitu. Itu yang dimaksud dengan step. Ya, karena saya ingin menghitungnya itu adalah kelipatan 1 ya. Step itu adalah kelipatan, jadi diisinya dengan 1 gitu, ya. Oke. 1 to 4. Apa yang dilakukan? Ya, dilakukannya itu adalah input, ya. Oke, di sini. Oke, dimasukkan ke dalam variabel apa? Tadi kalau nggak salah nilai, ya. Oke. Kemudian supaya lebih jelas kita pertegas pada prompt-nya, misalkan masukkan nilai ke gitu ya. Nilai ke i. Apa itu i? Ya. I itu diperoleh dari sini. Ya, yang akan bertambah kelipatannya 1.
Masukkan nilai, maksudnya ekspektasinya itu adalah masukkan nilai ke 1, masukkan nilai ke 2, masukkan nilai ke 3, masukkan nilai ke 4 gitu ya. Oke, setelah ya. Kemudian setelah itu adalah dibandingkan ya, dibandingkan di sini ya. Nilai lebih besar dari hasil enggak? Kalau true hasilnya ditukar nilainya ke sini ya, yang sebelumnya 0 dengan nilai yang terbesar seperti itu. Oke, di sini saya tambahkan adalah kondisi, if condition di sini ya. Di sini if ya. If apa? If nilai lebih besar dari benar nggak? Ini sebenarnya logikanya dibalik juga sebetulnya nggak masalah ya. Ya, oke benar ya. Kalau mau hasil lebih besar dari nilai pun nggak masalah, tapi nanti akan berubah posisinya di false gitu ya. Misalnya di sini nilai lebih besar dari hasil ya. Maka nilai lebih besar dari hasil ya. Kalau misalkan iya ya. Kalau nilainya lebih besar dari hasil, berarti kita masukkan hasil itu diisi dengan nilai. Oke ya. Setelah itu muter ya, kok false-nya nggak diisi, ya nggak usah ya. Kan nggak usah gitu ya, karena kan yang diperbandingkan itu adalah nilai yang lebih besar sehingga taruh di sini. Kecuali ada lagi kondisi lain atau rule lain gitu ya, kita bisa masukkan di false. Oke, kemudian setelah selesai ya, kita keluarkan outputnya di sini, output ya. Oke, tadi ininya apa? Outputnya itu nilai terbesar adalah gitu ya. Di sini klik 2 kali ya. Kita masukkan nilai terbesar adalah ya di sini apa? Nilai apa hasil? Nilai apa hasil? Variabel yang ditampilkan. Hasil, bukan nilai ya. Hasil. Oke, jangan ngelamun. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita jalankan ya sesuai dengan yang tadi yang tadi saya sebutkan di sini ya. Yang pertama itu adalah masukkan nilainya itu adalah 2 ya. Masukkan nilai ke 1 ya. Oke, 2. Oh, error in evaluating condition expression. Oke, ada yang salah katanya. If nilai lebih besar dari hasil katanya. Apanya yang salah di sini ya. Jadi ada kesalahan nih. Nah, If-nya bukan, Pak. di mana? Di if-nya bukan, Pak. Di inputannya kayaknya. Ya. Input ya, masukkan. Oke, nilai ini variabelnya nilai. Ya. Kemudian jika ada if-nya ya. Sorry. Ya, jadi jangan pakai if ya di sini. Ya, karena ini pun udah melambangkan if gitu loh. Ya, hapus saja langsung gini ya. Jangan pakai if ya. Nilai lebih besar dari hasil karena ini adalah simbol dari if gitu loh. Ya. Oke, saya jalankan lagi. Ya. Masukkan nilai mana tadi? Oke, supaya ingat saya malas untuk mengingat. Oke. Masukkan nilai ke 1, yang ini kan 2. Oke, ya. Tuh. Ya, memang dia nggak akan kelihatan seperti ini ya. Itu ada di prosesnya di belakang layar dia, ya. Seperti itu. Nah, kemudian nilai kedua 5. Nilai ketiga itu adalah 4. Ya, nilai terakhir, nilai yang keempat itu adalah 1. Oke, ya. Nilai terbesar adalah 5. Tuh, ya. Gitu. Udah bener nih. Coba aja misalkan Anda jalankan lagi. Misalkan nilai yang terbesarnya itu adalah di pengulangan yang pengulangan yang ketiga. Silakan Anda jalankan lagi ya. Jadi semakin sering Anda jalankan gitu ya, itu akan ketahuan nih benar atau enggak. Jangan-jangan gue salah gitu loh. Ya, ininya flowchartnya seperti itu ya. Oke, itu soal nomor 6 ya, cari nilai terbesar maksimum dari 4 buah data yang diinput. Oke, ya. Kemudian soal selanjutnya. Paham ya sampai situ ya? Ada pertanyaan nggak? Bapak dan Ibu? Paham, Pak, paham. Paham ya. Jadi yang namanya algoritma ya jangan menggunakan perasaan, ya menggunakan akal. Ya, harus logis kita
Ya, jangan pakai perasaan. Ya, please ya. Di perasaannya di ini dulu. Ya, diabaikan dulu gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 7. Nah, ini kebalikan nih. Cari nilai terkecil minimum dari 5 buah. Bedanya tadi 4, sekarang 5. Kan otomatis kan tinggal diubah aja ya apanya. Ininya kan? 1 tuh 5. Nah, sekarang bagaimana coba? Oke, ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira. Nilainya lebih kecil ya, Pak? Oke, gimana caranya? Gimana? Ininya diubah ya, gitu. Ya, betul, Pak. Jadi 5. Ininya diubah jadi 5, ya kan? Gitu. Terus? Ya, Pak. Terus? Apalagi? Nilainya, Pak, yang di if-nya. Ini di sini ya. Ya, betul, Pak. Ininya diubah Jadi jadi lebih kecil. lebih kecil. Oke. Ya. Oke, gini ya. Ada lagi nggak? Ya, Pak. Outputnya, Pak. Outputnya diubah Nilai jadi kecil. kecil. Oke. Supaya tidak ini ya kabelnya. Oke. Ada lagi? Di pulse-nya. Di false-nya. Di sininya kira-kira udah bener apa belum nggak? Belum. Gitu. Ini dihapus. Apa di mana? Dihapus. Atau dipindah? Udah benar Pak itu. Udah benar. Ada yang udah benar, ada yang ini. Yuk, gimana? Sok, satu orang dulu deh sebelum nanti saya jawab. Ayo. Udah cukup di sini. Jika nilai lebih kecil dari hasil, berarti kan true ya? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Pak. Oke, kita jalanin ya. Bapak dan Ibu ya. Kita jalanin nih. Ya. Oke, pertama dimasukin misalkan, ingetin. Saya masukin angka 1. Nih. 2, 3, 4, 5. Nih. Pertanyaan saya, harusnya outputnya berapa? Nilai terkecil adalah 1, Pak. 1. Oke, saya klik oke. Kok 0? Ayo, kenapa 0? Ayo, ada yang tahu kenapa 0? Padahal saya nggak masukin angka 0 loh. Ya kan? Hasilnya. Iya. Hasilnya tidak ada itu. Harusnya 1. Ini kok nilai terkecilnya adalah 0? Saya nggak masukin angka 0 loh padahal. Lebih kecil sama dengan. Hah? Lebih kecil sama dengan. Oke. Di sini. Ya. Pakai sama dengan. Oke. Pakai sama dengan ya. Oke ya, saya jalanin. Udah gitu aja. Iya, Pak. Oke ya. Saya jalanin. 1 nilai pertama ya supaya ingat, supaya gampang ya. 2, 3, 4, 5. Nilai terkecil adalah 0. Saya nggak masukin angka 0. Kok bisa keluar ya angka 0 ya? Dari mana itu? Itu yang di bawah bikin bukan, Pak, hasil sama dengan 0. Gimana? Iya, yang ini nilai terkecil adalah hasil itu kan 0. Padahal saya tidak masukin angka 0 kan? Yang tadi dinilai tadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan keluar apa? Nilai terkecil adalah 1, ya enggak? Kok 0 ini? Itu, Pak, yang di atas 1 sampai 5 hasil sama dengan 0. Ini maksudnya? Di atasnya, Pak, hasil sama dengan 0. Nah, itu, Pak. Iya, gimana nih? Diapain? Dihapus. Gimana? Hah? Dihapus atau enggak nih? Atau gimana nih? Padahal logikanya dibalik ya. Kalau yang tadi itu lebih besar, sekarang lebih kecil. Oh, ternyata enggak sama nih diimplementasiin ke ini ya. Gimana nih? Gimana? Oke, ya. Dari sini silakan Anda cari ya, bagaimana bisa menghasilkan ya. Silakan Anda otak-atik tuh ya di visual logiknya, apakah memang harus Anda ubah apa sih namanya nilainya di sini atau dihapus, atau misalkan ininya berubah, apakah di false apa di true atau gimana gitu. Pastikan ada di sekitar sini kan. Gitu. Ada di sekitar sini nih. Ya. Atau misalkan silakan Anda cari ya, seperti itu ya.
Ini udah jam berapa nih? Jam 8:30. Ya, pas banget waktunya nih. Jadi untuk apa namanya soal ini ya, soal loop ini soal yang ke-8 ini kita tidak menggunakan looping nih. Kalau ini dia menggunakan if ya. Input nama pembeli, NP, KB, kode barang ya. Karena di sini tidak tidak menggunakan looping seperti itu ya. Di sini ya mudah-mudahan Anda bisa lah di sini ya. Dan ini pun sama ya, Anda tidak menggunakan looping ya. Itu sama yang ke-10 ini karena memang soal tambahan ya. Jadi yang loop itu pakainya ini dan ini, soal 6 dan 7 ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan, jangan tanyain yang nomor 7 ya, justru Anda harus cari itu. Ya. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup, jangan lupa absen. Nanti akan saya upload ya materinya ya ke sini ke YouTube. Anda cari aja di sana sih biasanya materi pembelajaran dari saya suka upload ke sana. Ya, di sini Anda ketikkan saja nanti ya Zulkarnain Nur Syarif ya. Di sana ada 2 ya nama Zulkarnain Nur Syarif itu ya. Anda pilihnya yang ini ya. Ya ini juga sama saya juga gitu ya, cuma udah nggak dipakai gitu. Pilih yang ini saja ya. Nanti Anda cari ya video pembelajaran hari ini ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum saya tutup di sesi ini, silakan. Cukup ya? Itu jadi tugas, Pak. Yes, jadi tugas ya. Jadi yang ini yang nanti Anda print screen ya. Kalau misalkan sudah selesai, nanti Anda print screen hasilnya ya seperti yang saya ini ya dimasukkan ke dimasukkan ke dalam PowerPoint gitu ya. Kayak gini nih, soal nomor 6 ya, seperti apa ininya ya. Silahkan Anda karena kan dia tidak bisa disimpan ya seperti itu ya, sehingga nanti saya bisa melihat hasilnya ya. Nanti itu juga ada tugas gitu ya, tugas membuat juga nanti programnya gitu. Saat ini kita masih belajar visual logiknya ya, nanti setelah UAS kita menggunakan C. Jadi yang soal nomor berapa tadi? Ya. 7. Nomor 7 ya, nomor 8 ya, Anda coba buat nih sampai dengan nomor ini ya, 9, 10 nih ya. Silakan Anda Anda buat lah ya, karena kalau Anda istilahnya itu, kalau Anda nggak banyak latihan ya dalam pembuatan flowchart ini akan sulit nantinya memahami ya, seperti itu. Jadi harus dibanyakin latihannya. Nanti pertemuan keberapa? Pertemuan besok pertemuan berapa? 6 ya? Ke-6, Pak. Oke, ke-6 ya. Atau misalkan nanti ke-7 saya mau cek nanti hasilnya. Karena insya Allah kalau misalkan pertemuan ke-7 nanti kita coba tatap muka, mudah-mudahan sehat semuanya lah ya. Karena di skemanya itu tatap muka pertemuan ke-7 sebelum UTS itu ya. Dikumpulnya kemana Pak? Saat ini belum dulu dikumpulkan ya, nanti saya akan random namanya, akan saya panggil ya, akan saya panggil namanya. Mudah-mudahan Anda sudah pulang dan saya mohon Anda menggunakan laptop nanti ya untuk pertemuan ke-6-nya ya. Nanti akan random 3 atau 4 orang ya. Siapa tahu Anda yang ke randomnya gitu ya, yang ke sampelnya gitu loh maksudnya ya, yang kepanggilnya gitu ya. Jangan sampai nanti wah Pak belum Pak, wah udah dah langsung skeptis saya itu ya, langsung diciriin sama saya itu ya, udah dah itu mah deh di tangan dah gitu ya. Jadi segera akan buat, takutnya ke random nantinya ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa absen. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah ini mata kuliah siapa? Nggak ada lagi ya? Kosong, Pak. Kosong ya? Oke, cuma saya aja berarti ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Makasih. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih, sama-sama. Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk. Cek, cek. Tugas